Pesuruh kepercayaan ini kembali lagi ke istana. Setelah sampai di sana, bertanyalah Sombaya, "Manakah orang yang kusuruh cari itu?" Berkatalah pesuruh itu, "Ia masih merasa malu dan segan memakai pakaian itu." Berkatalah Sombaya, "Ambilkanlah pakaian emasku, songkok yang berhiaskan pinggir emas, kerisku yang terbuat dari emas, dan semua pakaian kebesaranku." Dibawalah pakaian itu oleh pesuruh kepercayaan Sombaya. Setelah sampai di sana, Adam dan Mak Leo pun menerima pakaian itu sambil berkata, "Telah ada pakaian yang dapat kupakai, tetapi saya tak dapat berjalan kaki ke sana." Pesuruh itu kembali lagi melapor ke istana. Setelah sampai di istana, bertanyalah Sombaya, "Manakah orang yang kusuruh panggil itu?" Menjawablah pesuruh itu, "Orang itu berkata bahwa ia tidak dapat berjalan kaki kemari." Berkatalah Sombaya, "Ambillah usungan perak, kemudian bawakan ke sana." Setelah sampai ke muara sungai, berkatalah Adam dan Mak Leo, "Saya tidak dapat mengendarai usungan perak itu." Maka kembali lagi pesuruh itu melapor ke istana. Setelah sampai di istana, berkatalah Sombaya, "Manakah orang yang kusuruh panggil itu?" Menjawablah pesuruh itu, "Orang itu katanya ia tidak dapat mengendarai usungan perak itu." Berkatalah Sombaya, "Ambilkanlah usungan yang terbuat dari emas murni, kemudian engkau bawakan ke sana." Setelah tiba di sana, orang itu belum mau menghadap raja kalau tidak diikuti bunyi-bunyian. Kembali lagi pesuruh itu ke istana melapor kepada Sombaya. Setelah sampai di sana, bertanyalah Sombaya, "Manakah orang yang kusuruh cari itu?" Menjawablah pesuruh itu, "Orang itu tidak mau kemari kalau tidak diikuti bunyi-bunyian." Berkatalah Sombaya, "Bawakanlah para pengiring bersama semua alat bunyi-bunyian." Berkumpullah semua pengiring dan masyarakat yang akan mengantarnya. Setelah mereka sampai di muara sungai, naiklah Adam dan Mak Leo ke usungan emas murni. Alangkah ramainya, seakan-akan tidak ada lagi alat bunyi-bunyian yang tidak ikut mengiringinya menghadap raja. Setelah rombongan itu sampai di istana, berkatalah Sombaya, "Jemputlah ia menghadap." Namun ia tidak mau bergerak dari tempat duduknya kalau bukan Sombaya sendiri yang datang menjemputnya. Turunlah Sombaya ke tangga menjemputnya sambil berkata, "Silakan naik ke istana." Setelah sampai ke dalam istana, keduanya pun lalu duduk berhadapan. Bertanyalah Sombaya, "Engkaukah pedagang yang sementara berlabuh di muara goa?" Ia pun menjawab, "Ya, sayalah orangnya." Berkatalah Sombaya, "Dewasa ini masyarakat di goa sedang berkabung sebab rusaknya padi di Lonjok Boko." Menyahutlah Adam dan Mak Leo, "Masih ada jalan untuk memperbaikinya." Berkatalah Sombaya, "Dapatkah Anda berkunjung ke Lonjok Boko menyaksikan padi itu?" Adam dan Mak Leo pun mengiyakannya. Kemudian pergi bersama pesuruh Sombaya. Setelah mereka tiba di sana, di Lonjok Boko, berkatalah Adam dan Mak Leo, "Benar sekali, padi sangat rusak di Lonjok Boko ini." Kemudian mereka mengelilingi persawahan itu. Setelah mengelilingi, mereka pun kembali ke istana. Setelah sampai ke istana, bertanyalah Sombaya, "Bagaimana keadaan padi di Lonjok Boko?" Berkatalah Adam dan Mak Leo,
padi sebenarnya masih ada, walaupun sudah rusak. Karena itu, orang-orang berkabung. Dalam 3 hari ini, orang-orang dilarang berjalan-jalan ke persawahan. Ketika cukup 3 hari, maka pergilah pesuruh kepercayaan Sombaya untuk melihat dan mengelilingi persawahan. Tatkala selesai mengelilingi, kembalilah ia ke istana. Sesampainya di istana, bertanyalah Sombaya, "Bagaimana keadaan padi sekarang?" Berkatalah pesuruh itu, "Keadaan padi sudah mulai membaik, sudah mulai menguning." Berkatalah Adam Daimak Leo, "Kalau demikian, saya tidak merasa malu karena apa yang saya lakukan sudah membuahkan hasil." Selanjutnya ia berkata, "Sekarang saya sudah mau minta izin karena sudah tercapai cita-citaku, Sombangku."